bapak-bapak, para guru-guru kami yang hadir pada kesempatan kali ini. Mohon kiranya agar seandainya tidak ada alasan lain, mungkin bisa meng-on-kan kamera biar kelihatan semua yang hadir dan lebih semarak dari pengajian kita malam hari ini. Halo, yang lain-lain mohon kiranya kalau bisa agar di-on-kan kameranya. Mungkin kita mulai saja karena sampai saat ini saya beberapa kali hubungi Prof. Asyari yang bersedia untuk membacakan ayat suci Al-Quran, tapi saya beberapa kali menghubungi beliau tidak ada respon, mungkin sinyal di sana terganggu. Oleh karena itu kita mulai saja acara kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih sempat berkumpul bertatap muka walaupun hanya lewat Zoom dalam rangka menyampaikan takziah atau belasungkawa kepada guru kita almarhum Kiai Haji Ali Api yang kemarin telah meninggal dunia. Tentu ini merupakan sebuah musibah besar bagi kita dan kita kehilangan betul sosok guru kita sehingga hampir bukan saja warga DDI tetapi hampir seluruh umat Islam terutama warga DDI dan Nahdien cukup kehilangan atas kepergian guru kita Ali Api ini. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bagi seluruh warga DDI untuk turut serta mendoakan guru kita semoga dalam perjalanannya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan cahaya-cahaya di dalam alam kuburnya, hawa-hawa surga di dalam kuburnya. Kita sejatinya selalu mendoakan guru kita agar almarhum mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sisinya. Oleh karena itu, untuk membuka acara ini, saya pertama ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga DDI, baik yang secara live streaming, juga kepada yang hadir secara langsung, dan juga kepada para tokoh-tokoh. Saya lihat ada tokoh kita di sini ada Pak Bakhtar, ya saya lihat ada namanya di sini, juga ada Pak Basrihar dari Kalimantan juga ya. Ini adalah tokoh-tokoh DDI yang ada, sesepuh kita. Terima kasih kepada bapak-bapak dan para orang-orang tua kami yang hadir pada acara malam ini. Oleh karena itu, demi lancarnya acara ini, dan marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Mas'ud Arif untuk memimpin pembacaan Yasin dan doa tahlilan pada malam hari ini. Kepada Kiai Mas'ud saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih Pak Ustaz Swaib dan semua hadirin yang hormati. Mari kita bersama-sama membaca surah Yasin satu kali dengan tartil. Semoga pahala-pahala yang doa-doa yang kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan ridha syafaat kepada almarhum Guru Kiai Haji Muhammad Ali Al-Yafi. Allah hadirin ya kulladin haqqi sallu wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقه فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai Mas'ud
atas pembacaan Yasinnya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Gurta Wang Hilmi, Wakil Ketua Umum, untuk menyampaikan sejarah singkat dan hal-hal yang terkait dengan almarhum Gurta Ali Api. Kepada Wang Hilmi saya persilahkan dengan hormat. Suaranya, Puang? Suaranya, Puang, belum keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada PBDDI yang sudah menyelenggarakan acara ini. Saya kira ini sangat berarti bagi kami, keluarga almarhum Gurta Ali Api yang baru saja wafat kemarin pada tanggal 23 ya, tanggal berapa? 5. Tanggal 25. Benar, ya. Tanggal 25. Kemarin dimakamkan tanggal 25. Beliau wafat pada usia 96 tahun. Almarhum Al-Maghfurullah itu lahir pada tanggal 1 September 1926 di Wani Donggala. Perlu saya memberitahukan bahwa nenek beliau itu yang bernama Siti Khadijah itu asli dari Palu. Siti Khadijah ini itu bertemu dengan kakek dari almarhum. Nama kakeknya itu adalah Syekh Muhammad As'ad Al-Yafi. Mereka bertemu, Siti Khadijah dan Syekh Muhammad As'ad bertemu di Makkah dan menikah di sana, melahirkan anak yakni Syekh Muhammad Al-Yafi. Ya, itulah dari ayah daripada almarhum ayah saya. Tetapi Syekh Muhammad ini itu wafat ketika Syekh Muhammad As'ad itu wafat ketika Syekh Muhammad Al-Yafi itu masih sangat kecil. Dan Syekh Muhammad Al-Yafi ini kemudian diambil anak oleh Syekh Abdul Hafiz Al-Yafi, atau yang biasa juga disebut Syekh Abdul Hafiz Al-Yafi Al-Bubisi. Dialah yang memeliharanya, kemudian ibunya itu pulang ke Palu. Lalu kemudian setelah beranjak dewasa, Syekh Abdul Hafiz membawanya ke Indonesia. Syekh Abdul Hafiz mukim di Parepare. Dan Syekh Muhammad Al-Yafi ini kemudian menikah dengan Imat Caya. Imat Caya ini adalah putri dari Arutanete.
Nah, pada usia dewasa itulah ada permintaan dari ibunya untuk ke Palu. Maka Syekh Muhammad Al-Yafi memboyong keluarganya ke Palu. Dan pada saat itulah melahirkan anak yang kemudian diberi nama Muhammad Ali Al-Yafi, tapi kemudian lebih dikenal dengan nama Al-Yafi. Pada usia 2 tahun, Syekh Muhammad Al-Yafi kembali memboyong keluarganya ke Parepare dan mendidik anaknya di Parepare, sempat menyekolahkan Al-Yafi kecil itu di sekolah taman siswa di Parepare, kemudian di samping mengaji di rumahnya, diajar sendiri langsung oleh ayahandanya dan juga oleh murid-murid dari kakeknya, murid-murid daripada Syekh Abdul Hafid Al-Yafi, sampai kemudian ibunya wafat itu ketika masih berusia sekitar 10 tahun atau 8 tahun. Ayahnya kemudian kembali menikah dengan Tanawali. Tanawali ini dari Rapang. Lalu Syekh Muhammad Al-Yafi memboyong keluarganya ke Rapang, tinggal di Rapang. Di Rapang sempat belajar pada Syekh Ali Matar di Madrasah Ainur Rafiq. Lalu kemudian ketika berusia sekitar 18 tahun itu menikah dengan putri dari Qadi di Jampue, Aisyah Umar. Dari pernikahan antara almarhum dengan ibu saya, Aisyah Umar, itu kemudian melahirkan 4 anak. Yang pertama bernama Saifuddin Al-Yafi, yang kedua saya Hilmi Al-Yafi, lalu ada adik saya Azmi Al-Yafi, wafat 2 tahun yang lalu, dan terakhir adalah Badr Tamam Al-Yafi. Nah, kembali ke cerita sebelumnya, di Jampue itu Gurta Al-Yafi ini membantu iparnya Syekh Muhsin Umar sebagai qadi di Jampue. Lalu pada saat itu jugalah dia belajar pada Syekh Abdurrahman Firdaus. Saya masih ingat seringkali dicerita bahwa dia lebih, jadi kalau seluruh pengetahuannya tentang fikih dan ilmu fikih itu diperoleh dari orang tuanya Syekh Muhammad Al-Yafi. Kalau pengetahuannya tentang sastra Arab itu didalami pada Syekh Abdurrahman Firdaus. Juga kemudian belajar di Madrasah Amiriyah di Bone, tapi itu saya tidak lama, mungkin sekitar 3 bulan. Ini Madrasah Amiriyah Bone ini juga di situ tempat Haji Kalla belajar, maka dari sejak muda sudah kenal dengan Haji Kalla. Kembali ke Jampue, lalu kemudian oleh Guru Taraman Fase itu pernah dibawa bertemu dengan Guru Tambok Dalle di Mangkoso. Itulah pertemuannya yang pertama dengan Guru Tambok Dalle. Lalu kemudian ketika DDI berdiri, diajak oleh Syekh Abdurrahman Firdaus gurunya mengikuti pertemuan pendirian DDI itu. Lalu ketika Syekh Guru Tambok Dalle meminta supaya Guru Abdurrahman Firdaus
aktif di DDI, tapi Gurta Abdurrahman Firdaus menyodorkan bahwa Ali Afi saja yang aktif oleh Gurta, kemudian Gurta Ambodale diangkat sebagai sekretaris, dulu istilahnya penulis dua. Sejak saat itulah berhubungan rapat dengan Gurta Ambodale. Jadi dan sejak saat itu aktif di DDI. Kalau menurut pengakuan dari Gurta Ali Afi, betul bahwa beliau tidak pernah belajar langsung pada Gurta Ambodale, tetapi selama sekian tahun mendampinginya merasa memperoleh bimbingan langsung dari Gurta Ambodale. Oleh karena itu, dia juga selalu menganggap bahwa Gurta Ambodale itu adalah salah satu gurunya. Banyak sekali pengalaman, banyak sekali pengetahuan yang diperolehnya dari Gurta Ambodale. Secara singkat itu perjalanannya. Kemudian ketika kemudian juga aktif di NU, mulai dari Parepare dan sempat menjadi Surya di Parepare. Waktu itu NU adalah parpol, tempat menyalurkan aspirasi politik, dan Gurta Ali Afi sempat menjadi anggota DPR tingkat 2, di samping kemudian aktif di Departemen Agama, pada waktu itu Departemen Agama, dan menjadi Kepala Kantor Urusan Agama menggantikan posisi Gurta Ambodale. Lalu setelah awal tahun 60-an beliau pindah ke Makassar ketika diangkat menjadi Kepala Peradilan Tinggi Agama Indonesia Timur. Lalu juga diangkat sebagai Surya NU di NU wilayah di Makassar dan kembali menjadi anggota DPR tingkat 1. Ketika Gurta Ambodale diculik oleh DITI Kahar Muzakar, tentu saja itu sebuah pukulan besar terhadap DDI, tetapi berkat kesolidan para generasi pertama DDI itu, maka DDI tetap bisa jalan. Lalu ketua umum dipercayakan kepada Gurta Muhammad Abdul Baja. Baru kemudian pada periode-periode berikutnya Gurta Ali Afi diangkat sebagai ketua umum PBDDI. Jika Gurta keluar dari hutan, maka Gurta Ali Afi berinisiatif menyelenggarakan muktamar luar biasa dan menyerahkan kembali kepemimpinan DDI kepada Gurta Ambodale, menyerahkan jabatannya sebagai ketua umum kepada Gurta Ambodale. Tentu Gurta Ali Afi tetap mengabdi ke DDI, dan juga kemudian menjadi dosen pertama-tama di UMI, lalu IAIN, waktu itu masih IAIN cabang Yogyakarta. Ketika IAIN Makassar berdiri sendiri, beliau diangkat sebagai dekan Fakultas Usuluddin. Ini dekan Fakultas Usuluddin yang pertama di Alauddin. Tahun 71 beliau terpilih sebagai anggota DPR RI dan hijrah ke Jakarta. Pada saat yang sama
pada Muktamar Surabaya kalau tidak salah, juga terpilih sebagai salah satu Rois PBNU. Dalam perjalanannya kemudian terus-menerus berada di PBNU sebagai salah satu Rois. Setelah pada Muktamar Jogja kemudian diangkat sebagai Wakil Rois Am mendampingi Kiai Ahmad Siddiq. Ketika Kiai Ahmad Siddiq wafat, lalu diangkat menjadi pejabat Rois Am PBNU. Selain itu tentu juga aktif di MUI, dan pada awal reformasi itu menjadi ketua MUI menggantikan Kiai Haji Hasan Basri. Secara singkat itu perjalanannya, tetapi ada beberapa catatan yang saya ingin berikan bahwa banyak orang berpengaruh dalam hidupnya. Tadi saya sebutkan itu gurunya, ayahnya yang merupakan gurunya, Syekh Abdurrahman Firdaus, Syekh Ali Matar. Lalu ada 2 orang yang juga sangat istimewa, yang juga banyak membimbingnya, itu adalah Gurta Ambodale, dan juga ada satu kalau di Jawa ini juga merasa memperoleh dapat bimbingan dari Kiai Bisri, Kiai Bisri Mustafa, Bisri Sangsuri. Jadi kesannya itu bahwa dari kedua orang tersebut, dari kedua guru besar itu, beliau diperlakukan dengan sangat baik, diperlakukan seperti anak sendiri, dan itu sangat berkesan bagi beliau, sehingga selalu mengenang keduanya dengan ta'zim ketika menyebut namanya. Saya kira salah satu hal yang suka dicerita itu adalah bahwa baik Gurta Ambodale maupun Gurta Mbah Bisri, orang Jawa menyebutnya Mbah Bisri, itu orangnya sangat halus, tidak pernah berkata kasar, dan itu juga nampaknya melekat pada dirinya, sehingga Guru Alyafi juga ini juga nggak pernah berkata kasar. Saya sebagai anaknya itu tidak pernah mendengar sekalipun menjelek-jelekan orang, baik di depan maupun di mukanya. Bahwa Guru Alyafi juga marah, itu sih wajar saja, biasa marah, tetapi kemarahan itu lebih pada biasa diungkapkan dengan kata-kata yang tegas, tapi tidak ada kata-kata yang kasar keluar dari mulutnya. Satu hal lagi yang saya ingin catatkan, salah satu orang yang juga saya kira punya pengaruh besar ke almarhum itu adalah iparnya, itu Kali Jampu itu, Syekh Muhsin Umar. Orangnya juga sangat halus, sangat juga tidak pernah berkata-kata kasar. Saya kira dia juga sangat menghormati Syekh Muhsin Umar. Jadi secara sederhana begitulah gambar, dan dia menikah dengan ibu saya, Aisyah Umar, dan ini seperti pasangan yang tidak terpisahkan, keduanya saling menghormati, sehingga kami juga memutuskan kemarin itu
memakamkannya di kuburan ibu saya. Jadi kami menyatukan. Ketika hidup tidak berpisah, maka kami pun ingin menyatukannya di dalam menyatukannya pada menyatukannya dengan ibu saya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sekedar gambar tentang perjalanannya. Kemarin ketika Wapres dalam wawancara ketika melayat itu sempat mengatakan bahwa Kiai Alyafi ini unik karena dia bisa bergaul dengan berbagai kalangan dan bergaul cukup dekat, dan itu memang bisa dibuktikan bahwa temannya itu dari berbagai kalangan. Yang unik bagi saya itu dia bisa bersahabat dengan seorang aktivis, itu namanya Hariman Siregar. Saya kira kalau para angkatan 66 itu tahu betul siapa Hariman Siregar. Tapi toh Hariman Siregar ini bersahabat sangat loyal kepada Kiai Alyafi. Saya kira itu gambar sementara tentang Gurta Alyafi, dan pada kesempatan ini saya ingin sebab apapun yang namanya manusia itu tidak pernah luput dari kehilapan, tidak pernah luput dari kesalahan. Maka pada kesempatan ini saya memohon seandainya ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada sesuatu yang dia lakukan, entah itu perkataan, entah itu perbuatan yang tidak berkenaan, mohon kiranya dimaafkan. Dan jika ada sangkutan, misalnya ada utang piutang dan semacamnya, kami mohon kami segera diberitahukan supaya kami segera bisa menyelesaikan, sehingga kuburannya lapang baginya. Demikian saya kira yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada PBDDI yang telah menyelenggarakan acara ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bung, atas sambutannya dan pengalaman hidup tentang Gurta. Sebelum kita melangkah ke acara puncak, yaitu tausiah dari Gurta Ketua Umum, saya lihat di sini ada beberapa tokoh kita yang ada di sini dan ikut pada Zoom malam ini. Karena itu alangkah baiknya kalau saya memohon kesediaan para tokoh yang hadir pada malam ini, antara lain Gurta Profesor Dr. Hamka Haq. Saya juga melihat ada Pak Fauzi Bakhtar dari Kalimantan. Karena itu saya akan memohon kesediaannya untuk memberikan kesan-kesan pada malam hari ini. Sebentar, boleh saya ini? Yeah. Saya mohon maaf, mungkin saya tidak full konsentrasi ke sini karena malam ini juga ada tahlilan di rumah, jadi tetap saya buka ini, tetapi sambil saya membagi diri ke acara. Dengar aja, Bung, ya. Ya, gitu. Terima kasih. Ya, Bung. Ya. Untuk selanjutnya saya akan mempersilakan kepada Gurta Profesor Dr. Hamka Haq untuk menyampaikan kesan-kesan pada malam hari ini. Kepada Gurta saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim, Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebenarnya banyak kesan yang kita peroleh dari Gruta Al-Maghfurlah. Tapi tentu dalam waktu ini tidak bisa kita ungkapkan semua. Ya. Saya mengenal Gruta itu waktu saya masih, tapi namanya bukan orangnya. Waktu saya masih kecil. Namanya ada di apa namanya di apa itu? Di kartu-kartu NU ada tertulis Rise Arm untuk wilayah Sulawesi Selatan. Kebetulan ayah saya itu menjadi salah satu pengurus NU di Baru. Jadi ada beberapa kartu kosong untuk diedarkan ke masyarakat. Mencari anggota baru, di situ saya lihat nama Kiai Haji Ali Alyafi. Nah, kemudian setelah saya tamat di PGA 6 tahun, itu artinya setara dengan SMA atau PGA Madrasah Aliyah. Saya lanjut ke Makassar, kuliah di Fakultas Adab. Saya masih ingat beliau adalah waktu itu dekan Fakultas Usuluddin. Tapi nanti saya pindah ke Fakultas Usuluddin setelah beliau tidak lagi di Makassar karena beliau pindah ke Jakarta, terpilih anggota DPR RI mewakili NU. Dan sesudah NU tentu beliau karena berfungsi menjadi P3 waktu itu, tentu beliau pemilu berikutnya, kalau saya tidak salah, masih terpilih menjadi anggota DPR RI di P3. Kalau saya tidak salah seperti itu. Nah, salah satu perjuangan berat P3 waktu itu adalah menggolkan undang-undang perkawinan. Dan tentu apa namanya, itu alot sekali pembahasannya. Saya kira di situ Gruta juga berperan, sangat berperan, karena beliau ahli fikih. Nah, kemudian tanggapan masyarakat di luar NU sangat mengagumi Gruta, karena untuk pertama kalinya ada seorang santri ulama yang merupakan produk pesantren yang mampu berdiskusi di hadapan perguruan tinggi umum waktu itu. Sebelumnya belum ada. Dia mampu berdiskusi di perguruan tinggi umum, katakanlah UI, Pajajaran, Gadjah Mada, dan sebagainya. Saya tidak tahu persis perguruan tinggi umum apa yang pernah beliau kunjung, tapi itulah kesan dari masyarakat waktu itu. Sebelum beliau belum ada. Ulama produk pesantren tentu yang berdiskusi seperti itu. Ya tentu selain dari Dr. Ida Khalid tentunya selain itu. Dan beliau pernah berdiskusi, kalau saya salah, karena waktu itu masih di Makassar, ada berita beliau ke Amerika. Dan beliau memang sangat tegas dalam pendirian. Ya, meskipun ketegasannya disampaikan dengan bahasa yang halus. Antara lain jadi dengan bahasa yang halus dan sikap yang halus juga. Seperti ketika NU diberitakan menerima SD-SB dari Pak Sudomo. Waktu itu beliau sangat tidak setuju dan mengundurkan diri dari
PBNU dari jabatan Rais Am. Nah, itu ada suatu sikap yang halus tapi tegas, karena beliau tidak berontak, tidak tidak menciptakan kegaduhan di tubuh NU. Dia keluar dari PBNU dan segera sesudah itu pihak yang terkait dengan penerimaan SDSB itu turut juga menghentikan sekjennya waktu itu, sekjen PBNU. Seterusnya waktu itu saya masih di Makassar, menjadi salah seorang tenaga pengajar di Fakultas Usuluddin dan menjadi salah satu pembantu rektor. Ketika awal reformasi, ini kan Pak Harto waktu itu masih ada kecenderungan untuk bertahan. Dan beliau mengundang tokoh-tokoh nasional, baik militer maupun sipil maupun ulama dan sastrawan, cendekiawan seperti Nurhalis dan Emma Ainun Najib dan sebagainya. Nah, ketika Pak Harto meminta tanggapan tentang sikapnya seperti itu, ya berbagai macam sikap yang disampaikan oleh orang-orang yang hadir, tokoh-tokoh yang hadir di situ. Nah, namun Pak Alyapi sangat tegas dengan bahasa yang halus pula. Beliau mengatakan yang dimaksud, ya, Bapak Presiden, yang dimaksud reformasi oleh masyarakat ialah mereka menuntut Bapak mundur dari jabatan Presiden. Nah, itu sangat mengagetkan semua peserta pertemuan waktu itu. Sehingga Pak Harto itu kehilangan pegangan, karena tadinya masih mau bertahan dengan harapan ada pegangan dari MUI. Tapi kelihatannya petinggi MUI mengatakan yang dimaksud reformasi oleh masyarakat Bapak Presiden ialah ya, itu antara lain ketegasan tapi dengan bahasa yang halus. Kemudian juga beliau pernah seperti tadi disampaikan oleh Pak Helmi bahwa kalau beliau marah tidak menyampaikan kata-kata yang keras, tapi tetap halus kata-katanya. Itu waktu terjadi muktamar, saya lupa muktamar berapa ya, muktamar yang ditempatkan di Sudiang, yaitu ketika waktu itu pejabat sementara pemimpin DDI adalah Kiai Haji Sanusi Baco, Guru Ta Sanusi Baco, karena Guru Ta Modale wafat. Nah, pada saat sampai muktamar, yang tentunya waktu itu dipimpin oleh Kiai Sanusi Baco, yang sebenarnya banyak resistensi, tantangan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan Guru Ta Sanusi Baco memimpin DDI. Yang tak usahlah disebutkan siapa-siapa, tetapi ada waktu itu banyak pihak, ada beberapa pihak. Ya. Nah, kemudian terjadi sedikit kegaduhan dalam muktamar itu di Sudiang. Kebetulan saya waktu itu ketua panitia muktamarnya, didampingi oleh Pak Saleh Ali yang waktu itu sekjen PBNU yang terpilih sejak Guru Ta Modale masih ketua umum. Nah, terjadi kegaduhan itu, ada dari kelompok sebelah, dari kelompok yang tidak setuju dengan Guru Ta Sanusi Baco, menginginkan agar
kalau saya tidak salah menginginkan agar ada muktamar ulang waktu itu. Tapi tetap berjalan muktamar. Bahasa Gurutta waktu itu untuk menyampaikan ke yang tidak setuju dengan muktamar itu, mengatakan bahwa gagasan untuk muktamar itu memang sangat bagus. Cuma ya kita juga perlu pikir biayanya. Apa itu? Artinya beliau tidak setuju sebenarnya, tapi dengan kata-kata yang halus. Yang muktamar itu dilanjutkan karena ucapan Gurutta seperti tadi. Beliau hadir sendiri menyampaikan itu. Nah, dan beliau itu setahu saya seperti tadi diungkap oleh Pak Ustaz Helmi bahwa bergaul dengan seluruh lapisan masyarakat, baik anak muda, baik orang dewasa, cendekiawan, rakyat biasa, begitu. Nah, dan suatu saat waktu beliau masih anggota DPR RI, masih zaman P3 waktu itu, saya pernah berkunjung ke rumah beliau bersama-sama dengan seorang pejabat di Kementerian Agama, apa namanya ini dari Pindrang ini. Ada Pati di belakangnya, Pam Pati. Mustamin Pati. Ya, Mustamin Pati. ya, Mustamin Pati. Saya bersama-sama beliau ke rumah beliau itu, bersama-sama dengan Mustamin Pati ke rumahnya. Dan untuk pertama kalinya juga saya menyaksikan apa yang disebut kompleks Kalibata di rumah beliau saya diterima. Meskipun beliau samar-samar dengan saya karena saya sendiri sebelumnya saya di Fakultas Adab, saya pindah ke Udin sesudah beliau pindah menjadi anggota DPR. Jadi beliau menerima kami dengan sangat ramah, sangat ramah sekali. Kemudian terakhir sebenarnya kira-kira sebulan sebelum beliau meninggal, saya lupa tanggalnya, saya berziarah ke rumah Gurutta. Sebenarnya sudah lama ingin berziarah ke rumah Gurutta sebelum Wang Ica atau istri beliau meninggal, tapi selalu terhalang. Barulah kira-kira sebulan atau lebih yang lalu ada kesempatan ke rumah Gurutta berziarah di Bintaro. Nah, beliau juga sambil berbaring melayani kami dengan ramah. Kadang-kadang juga bahasanya bahasa canda. Beliau mengatakan, saya ini sudah lama mengalami tahanan rumah, katanya. Tahanan rumah. Dan sesudah itu sebelum saya pamit, saya minta beliau mendoakan kita ini. Ya, jadi banyak sekali kenang-kenangan yang bisa dihimpun oleh kader-kader DDI, oleh murid-muridnya, oleh pelanjut-pelanjutnya di Makassar. Saya kira itulah apa yang saya ingat, apa yang bisa saya sampaikan dalam rangka malam kajian untuk Gurutta yang dilaksanakan oleh Pengurus Besar DDI Pusat. Saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Gurutta Profesor Dr. Hamka Haq atas pencerahannya pada malam ini. Apakah Pak Fauzi Bakhtar masih ada di dalam Zoom? Kalau beliau tidak ada atau ada kendala, mungkin saya akan mempersilahkan ke Bapak Al-Ustaz Basrihar. Ini adalah salah satu alumni
senior kita dari Jelar. Assalamualaikum Pak Basrihar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kamera anunya itu nggak bisa diaktifkan. Ya, Jadi, tidak apa-apa. mungkin suara saja. Ya. Jadi yang saya bisa ini barangkali pertama ya kita merasa kehilangan dengan berpulangnya ke rahmatullah almarhum Haji Profesor Haji Alyafi. Kalau beberapa waktu yang lalu Bapak Profesor Sanusi Bajo. Namun barangkali saya ingin menyampaikan bahwa secara fisik langsung memang saya tidak pernah ketemu dengan almarhum karena pada waktu itu saya ke Sulawesi, ke Parepare tahun 1972 almarhum sudah, kalau tidak saya itu sudah di Jakarta. Jadi, tapi nama beliau selalu disebut-sebut oleh almarhum Ki Haji Ambo Dale. Karena saya dengan Andi Guruta Samsul Bahri dekat dengan almarhum Guruta Ki Haji Ambo Dale. Oleh karena itu mudah-mudahan para kader-kader yang lain, antara lain Profesor Samsul Bahri yang saya kenal dari dulu berteman dengan beliau, memang dia selalu insya Allah meskipun beberapa sesepuh kita, beberapa tokoh-tokoh kita sudah mendahului kita, tapi insya Allah kita tidak akan kehilangan figur berikutnya. Itulah harapan kita, karena DDI sudah banyak menelurkan kader-kader yang sangat kita harapkan untuk ke depan. Seperti Duta Masud Arif, saya kenal benar beliau. Itu hanya saya yang di Pontianak, Kalimantan Barat, meskipun tidak ada apa-apanya, tapi berkahnya para guru-gurunya. Tapi di Kalimantan Barat tidak diberikan peran yang berkaitan untuk agama. Sekali lagi saya dan keluarga berduka atas berpulangnya ke rahmatullah Andi Guruta Haji Alyafi itu. Mudah-mudahan segala dan banyak amal saleh, banyak amal jari yang boleh dijalankan untuk kita, terutama menyangkut masalah ilmu. Mudah-mudahan, karena yang namanya manusia biasa tentu tidak terlepas dari kehilapan, kesalahan. Mudah-mudahan Allah mengampuni, dan kepada siapa yang pernah melakukan, kita buka pintu kemaafan. Ya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fu anhu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Bahar dari Pontianak. Untuk acara selanjutnya saya persilakan kepada Guruta Ketua Umum untuk menyampaikan tausiah pada usia ini. Pada Guruta saya persilakan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Bagaimana suaranya? Boleh? Clear, Bung. Clear. Bagus. Clear ya? Ya. Bagus. Innal hamdalillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yaqulu subhanah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Yang saya muliakan Pak Profesor Hamka, alhamdulillah
bisa sama-sama kita pada malam hari ini. Ya, Bang Helmi masih lagi ya, tetap sahabat saya Muhammad Basri dan banyak lagi kawan-kawan yang lain yang mungkin saya tidak sebut namanya. Sebenarnya kalau kita ingin sedikit kembali melihat sosok pribadi ya Andre Guruta Haji Muhammad Ali Al-Yafi ya, itu merupakan satu sosok yang boleh disepakati oleh semua ya, terutama di Indonesia ini, dari seluruh organisasi Islam, masyarakat Islam, bahwa Andre Guruta itu ya seorang ulama yang sangat mendalam ilmunya, dan terus terang saya terinspirasi ya dengan Andre Guruta ini ya, walaupun tidak pernah langsung ya diajar oleh beliau, hanya waktu di Parepare itu beliau biasa datang untuk menguji yang sarjana muda, dan saya pun termasuk yang diuji waktu sarjana muda di Makassar ya, dan kuliah-kuliah umum beliau kalau ada muktamar ya, sebab saya ingat Andre Guruta Abdul Rahman Ambo Dale ya, setiap pada muktamar selalu diingatkan kepada panitia ya supaya diundang ya Andre Guruta ya, karena beliau yang saya ingat ya tidak pernah terlepas sebagai pembina ya. Dulu susunan pengurus itu ada pembina, kemudian ada pengurus harian ya, ketua umum Guruta ya Ambo Dale, dan pembinanya Andre Guruta Al-Yafi. Itu yang saya ingat betul. Ada rasanya dua kali muktamar ya, saya sendiri yang dipesan ya, udangi nasang panitia ya nengerangi ya guru Al-Yafi di Jakarta. Jadi itu yang saya ingat terus, dan alhamdulillah beliau tidak pernah miss ya, kalau diundang ya atas nama Guruta ya beliau datang di muktamar. Yang saya ingat dulu itu di Parepare ya muktamarnya. Jadi itu kesan saya mengatakan tadi bahwa terkesan Guruta Al-Yafi ini karena waktu saya di Parepare agak lambat ya dapat izin ya ke Mesir. Jadi muncul dalam hati saya ya enggak apa-apalah saya enggak ke Mesir, tapi boleh seperti Andre Guruta Al-Yafi. Dia tidak pernah keluar belajar ya, hanya belajar lokal, tetapi ilmunya diakui ya oleh umat Islam ya, bukan hanya di Indonesia tapi di luar juga ya. Waktu saya bertugas di Malaysia, ada beberapa profesor universitas di UKM itu selalu ingin menjemput ya, mengundang ya Andre Guruta ya, karena dianggap beliau adalah orang yang sangat pintar, sangat pandai ya. Jadi terkenal di Malaysia itu beliau adalah orang yang sangat pandai ya di bidang keagamaan ya. Sampai ada namanya Tan Sri Dato ya, Profesor Emeritus Syukur, itu sahabat saya juga di sana dan guru saya juga waktu mengambil PhD. Nah, itu yang mengatakan kepada saya bahwa
oh itu Profesor Alyapi memang ya sangat terkenal di sini katanya. Ya, beliau adalah ya seorang tokoh Islam, ulama Islam dan pemikir Islam yang banyak ya pemikirannya dianuti oleh ya tokoh-tokoh Islam di ASEAN malah di dunia. Nah, dan beliau yang sampaikan kepada saya bahwa beliau ketemu di Iran ya waktu membentang kertas kerja. Ini saya tidak pernah konfirmasikan kepada Andre Gurutta kapan beliau ya membentang kertas kerja, dan Dato' Abdul Syukur ini sangat kagum ya, dengan bahasa Arabnya. Ya, saya bilang yang sepengetahuan saya beliau itu tidak pernah belajar, hanya belajar lokal saja. Ya, terakhir itu beliau mengikut ke Darud Dawah Irsyad. Jadi di samping menjadi khatib, penulisnya Andre Gurutta, beliau juga ya langsung mendapatkan ilmu dari beliau. Ya, itu yang saya pahamkan ya kepada mereka. Jadi saya kagum betul dengan ya Andre Gurutta itu ya dari sudut ilmu pengetahuan ya bisa membentang ya dalam bahasa Arab ya di Iran pada waktu itu. Saya tidak tahu, mungkin ada lagi negara lain yang ditempati membentang kertas kerja. Jadi itu sedikit kesan yang saya kenal Andre Gurutta itu. Jadi yang kita dengar tadi itu kebanyakan ya dari pentas nasional. Tapi di DDI ini saya lihat beliau tidak pernah meninggalkan, walaupun sibuk ya di negara sebagai anggota DPR, sibuk ya di Nahdlatul Ulama, tetapi kalau di Parepare selalu berjumpa dengan Andre Gurutta. Ya, malah ketika Gurutta mulai masuk Golkar pada waktu itu, ya terjadi kesan yang kurang baik terhadap ya, masyarakat Islam, malah tokoh-tokoh DDI sendiri, ya termasuk beberapa ulama DDI yang tidak berapa bersetuju Gurutta masuk. Tapi Gurutta Alyapi datang kampanye di Parepare ya, atas nama P3 waktu itu. Ya, saya sendiri melihat secara langsung, datang berkunjung di malam hari di rumahnya Andre Gurutta. Apa yang mereka bicarakan bukan politik, ya bukan masuknya Gurutta di Golkar, tapi berbicara tentang masalah pendidikan di Darud Dawah wal Irsyad. Nah, itulah Andre Gurutta Puang Ali ini tidak pernah ada sedikit pun perbedaan pandangan, dan saya lihat sangat patuh ya kepada Andre Gurutta, dan dari mulut beliaulah kita pahami ya wasiat beliau ya, itu juga kita wasiatkan kepada warga Darud Dawah Irsyad, maka dah nareko melok komite DDI ite Gurutta. Itu dari mulutnya sendiri itu. Ya. Nareko melok komite DDI ite Gurutta. Gurutta itu DDI, DDI itu Gurutta. Ya. Itu yang saya biasa tafsirkan bahwa nareko melok ki malai baraka na Andre Gurutta, tapi hari DDI. Ya. Karena itulah DDI adalah baraka na Gurutta yang diwariskan kepada kita untuk kita pelihara, berasaskan kepada statement ataupun wasiat ya Andre Gurutta Puang Ali. Ya. Jadi itu apalagi Andre Gurutta itu kalau bicara soal DDI ini ya terutama akhir-akhir ini beliau sangat serius dan gembira ya melihat perkembangan setelah terjadi
penyatuan yang tentunya pemarkasannya kalau kita mau lihat ya Andre Guruta lah ya, bersama dengan Pak Rusdi ya, termasuk Prof Hamka sendiri yang aktif pada waktu itu ya, Bung Helmi dan sebagainya. Jadi orang-orang inilah sebenarnya ya, ada Pak Kiai Masud ya, tentu tahu juga ini, kita juga mau dengarkan dari beliau ini karena beliau ini dengan Pong Ali sangat dekat sekali ya. Nah, jadi itulah sedikit jadi Guruta itu dengan DDI walaupun kesibukannya banyak di luar, kalau kita baca surat kabar sepeninggalnya ya, Guruta itu kan semua bicara tentang bagaimana Guruta dengan negara kita ini ya, apalagi dengan Nahdlatul Ulama ya, itu jelas seakan-akan Guruta ini kesibukannya cuma di situ ya, padahal kita warga DDI ini merasa Guruta juga ya cukup ya memberikan sumbangan yang sangat baik ya, yang sangat berharga kepada kita semua, apalagi setelah kita jadikan beliau sebagai majelis ya syuyukh ya, boleh dikatakan beliaulah yang banyak memberikan pandangan-pandangan yang bernas ya, untuk kita jadikan sebagai asas di dalam organisasi ya Dakwah Irsyad ya setelah penyatuan ini ya. Jadi itu sebabnya saya selalu mengatakan bahwa sebenarnya keberadaan Andre Guruta di Majelis Syuyukh itu saya anggap sebagai satu manifestasi dari niat Andre Guruta Abdul Rahman Nambo Dale ya, pada tahun 98 ya, waktu muktamar di Kabalangan itu ya, karena saya hadir dan saya saksikan betul bahwa Andre Guruta Abdul Rahman Nambo Dale pada waktu itu menginginkan sekali supaya menggantikan Guruta itu adalah Puang Ali. Itu jelas-jelas ditunjuk ya. Nah, di hadapan kita beberapa orang petinggi-petinggi DDI ya, saya hadir pada waktu itu. Nah, tetapi ya itulah ya namanya ya muktamar ya, terkadang ada sedikit juga ya, artinya keadaan-keadaan yang ya, terkadang ya menyalahi, tapi kita kembalikan bahwa belum waktunya pada waktu itu ya, sama dengan apa yang diceritakan oleh Prof Hamka tadi ya. Prof Hamka tadi waktu Pak Saleh Ali masih sekjen ya, mengadakan muktamar ya, terjadi masalah, tapi saya memang tidak tahu ya persoalannya, mendengar karena saya sudah di Malaysia pada waktu itu. Jadi itulah ya, sebenarnya Guruta Liapi ini memang selalu dekat ya, dan selalu aktif ya di DDI, walaupun beliau sibuk ya di Nahdlatul Ulama atau sibuk di DPR dan sebagainya, di universitas yang ada di Jakarta ya. Saya masih ingat waktu ujian sarjana muda ya, itu pertama sekali saya melihat yang namanya Guruta Liapi itu ya, sedang menguji anaknya sendiri ya, itu Puang Saifuddin ya. Jadi kalau saya tidak salah ingat beliau dulu, kemudian Pak Rusdi ya, jadi pendamping dia masuk, orang mengatakan ini anaknya Guruta Puang Ali, ini anaknya Guruta Bodale, dua masuk. Waktu itu saya masih alia ya, tapi menjadi pelayan untuk dosen-dosen ini ya, berikan teh, makanan dan sebagainya. Nah, di situ saya lihat betul ya. Jadi waktu saya jumpa di Jakarta, waktu ingin minta izin ke Malaysia pada waktu itu, karena saya waktu mau meninggalkan DDI ke Malaysia, saya minta izin kepada dua orang itu
Ya, pertama Guru Tambo Dale dan Guru Puang Ali. Ya, Guru Tambo Dale masih sakit waktu itu di Makassar. Ya, di kantornya, ya kemudian di Jakarta di Rawamangun, tidak salah ingat namanya, itu dekat rumahnya dengan Pak Bahtar. Nah di situ saya minta izin, ya, saya kasih itu pertama jumpa. Nah, ini saya kenal Puang Ali ini memang sudah putih rambutnya. Ya. Nah, dia pun main-main juga katanya yang siapa itu yang pesannya SBY katanya lebih dulu putih dari saya. Tidak pernah juga hitam itu kan. Nah, sama dengan saya. Nah, itu Guru Tah. Ya, jadi pandai ya mengambil hati kita. Jadi walaupun kita sebagai murid di bawah sekali jauh, ya, tetapi ya, beliau sangat ya menghargai dan beliau mengizinkan, katanya tidak apa kamu keluar dulu ya ke Malaysia. Nantilah ya satu masa ya kamu mesti kembali juga di DDI. Itu saya ingat betul itu dia punya wasiat. Nah, jadi itulah ya Andre Guru Tah menurut saya ya, beliau sebagai ulama. Ya, jadi kalau saya mengatakan sebagai seorang ulama itu maknanya bagi kita di DDI ini bisa dijadikan sebagai wasilah, ya, tawassul di dalam berdoa. Nah, itu sebabnya kemarin waktu saya berdoa, saya bertawassul kepada beliau, bukan mendoakan beliau, tapi tawassul kepada beliau. Ya, mudah-mudahan ya DDI ini ya senantiasa berkembang terus ya sebagai warisannya. Ya, bukan hanya Guru Tah tapi Puang Ali juga termasuk warisannya, karena beliau adalah tokoh pendiri ya bersama dengan Andre Guru Tah. Walaupun dia bukan bersamaan Guru Tah datang ke Mangkoso, artinya keaktivitasnya di belakang ya setelah nama DD itu sudah dipopulerkan di Mai, Mangkoso dan cabang-cabangnya. Ya, malah saya pernah dengar waktu ketika itu juga beliau selalu mendampingi Guru Tah pergi ke cabang-cabang untuk mensosialisasikan perubahan nama ini. Walaupun sudah dipanggil ya mereka untuk mengadakan semacam pertemuan ya guru-gurunya, ya, semacam muktamar lah ya kalau kita pada waktu itu. Ya, jadi boleh dikatakan kalau menurut saya desain organisasi DD ini engke kualina Guru Tah. Ya, beliaulah yang pertama membuatkan anggaran dasar ADRT. Ya, dalam bahasa Arab dibuat oleh Andre Guru Tah Pak Baja, Abdul Pak Baja. Dalam bahasa Indonesia ya dibuat oleh Puang Ali, ya, Guru Tah Puang Ali itu yang saya ingat, yang saya biasa dengarkan, dan mereka inilah yang mengusahakan ya, badan hukum pertama ya, pada tahun 56 sudah keluar dari kehakiman, ya, Departemen Kehakiman pada waktu itu mengeluarkan pada tahun 56. Jadi DD itu sebenarnya resmi menjadi organisasi tahun 56. Ya, bukan tahun 47 itu. Tahun 47 itu hanya pengalihan nama saja, mengarah kepada pembentukan satu organisasi. Jadi itu sebab mengatakan ya Guru Tah lah ahli api, ya termasuk Guru Tah Pak Baja juga sebagai desainer, sebab tidak mungkin Guru Tambo Dale berpikir organisasi, ya berpikir organisasi. Saya lihat, saya paham seperti itulah. Ya, jadi itu sebabnya waktu kita membuat ya, pembaharuan badan hukum ini, karena badan hukum ini sejak tahun 56 tidak pernah diperbaharui, malah hilang. Ya, malah hilang. Itu sebabnya untuk mengambil jalan pintas, ya, maka banyak madrasah pondok pesantren itu dia lebih suka membuat yayasan sendiri-sendiri. Ya, karena waktu itu tidak ada kawalan dari pengurus besar. Ya. Nah, jadi setelah tahun
2017 ya, penyatuan kembali ini, ya, maka disitulah diuruskan kembali untuk memperbaharui ya kita punya badan hukum. Dan disitulah Puang Ali juga yang menentukan bahwa kita DDI ini miladnya adalah lahirnya Mai di Mangkoso itu. Ya. Kembali sama dengan tahun 56 katanya begitu juga tertulis ya, di apa namanya itu di anggaran dasarnya. Jadi itu yang perlu saya jelaskan juga ya, karena saya lihat ya tahun ini wallahu alam adakah mereka tidak paham ya, bahwa ada beberapa ya madrasah ataupun pesantren atau pengurus ya di daerah ini yang sengaja buat ya apa namanya hari jadi DDI ya yang dimulai tahun 47 itu ya. Dan memang orang yang membuat sejarah pun kebanyakan menulis sebelum ini ya. Tapi dia tidak paham waktu kita membuat apa namanya badan hukum tahun 2017 itu yang baru yang kita pakai sekarang ini, nah itu jelas karena Andre Gurupta Puang Ali inilah yang menentukan ya, yang menentukan bahwa DDI itu adalah organisasi pra kemerdekaan ya, kita sama statusnya dengan beberapa organisasi seperti Nahdlatul Ulama, seperti Muhammadiyah, seperti Wasiliyah, Nahdlatul Watan dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang mungkin ya perlu kita pahamkan dengan kembali ya melihat ya Andre Gurupta ini. Jadi saya melihat itu bahwa Andre Gurupta ini sebenarnya kita yang bertawasul kepadanya. Apalagi kalau kita lihat hadis qudsi, nah, idza balaga al-ab ya tis'ina sana ya, kalau ya seseorang itu sudah sampai 90 tahun ya masih diberikan ya kehidupan di dunia ini, maknanya dia adalah asirullah fil ardh. Ini juga yang selalu disebutkan oleh Gurupta ya, saya itu sebenarnya sudah apa namanya asirullah fil ardh. Ya, saya orang yang ditawan ini ya di dunia ini. Ya, sudah sampai 90 ke atas. Dan kalau Gurupta itu sebenarnya perhitungan tahun itu, umur itu sepatutnya kita lebih kepada Hijriyah. Ya, kalau Hijriyah itu saya kira 100 tahun ada Gurupta itu. Ya, karena dia 96. Ya, mungkin kalau ditambah ya kalau kembali kepada Hijriyahnya itu mungkin udah 100. Kalaupun kurang hanya bulan saja. Ya. Jadi Gurupta itu sebenarnya 100 tahun ya umurnya. Ya. Sedangkan hadis qudsi tadi ini ya merupakan asirullah fil ardh. Diampuni dosanya, ya, kemudian diterima doanya, dan yang terakhir diberikan untuk menjadi ahlu syafaat nanti di hari kemudian ya kepada keluarganya dan tentunya kepada kita semua warga ya, Darud Da'wah wal Irsyad. Nah, jadi itu harapan kita. Ya, jadi keberangkatan Andre Gurupta ini betul. Artinya kita semacam pokok nipan nih sudah tidak bisa lagi terbang sebab dia ini gagah kasih Gurupta. Ya, saya teringatnya mulai tadi malam itu rindu rasanya. Ya, selama ini kalau sedikit itu kita pergi ziarah, ya kita masih dapatkan di tempat tidurnya dan selalu tersenyum dan selalu memberikan harapan-harapan yang baik. Ya, itu yang kami terima ya selama ini, ya terutama setelah ya, kami juga pulang ya, dari apa namanya ya, perantauan ya, 3 tahun yang lalu. Kami ya kalau ada masa ya walaupun tidak begitu apa namanya ya, cepat sering ya, tetapi kami selalu ya, datang
berkunjung. Setiap kita berkunjung ke sana selalu ada inspirasi baru yang kita dapatkan, walaupun tidak banyak bicara tapi mendoakan, dan ada semangat baru yang diberikan kepada kita. Itu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ulama, kalau istilah sekarang ini seorang wali Allah. Cuma saya itu termasuk orang yang tidak seperti orang lain mengklaim sesuatu yang padahal yang bisa menentukan kewalian seseorang itu adalah Allah. Dan yang bisa menentukan kewalian adalah wali. Jadi kalau saya menentukan beliau adalah wali, maknanya saya mengakui diri saya sebagai wali juga. Sudah jauh sekali itu, jauh. Tapi saya menganggap Guru Tha adalah soleh. Guru Tha adalah orang yang tidak pernah sedikit pun, menurut pengamatan saya selama ini bergaul, semua dalam kebaikan. Dan semua orang meminta doa kepada beliau, kepada beliau, baik dari ulama sendiri, dari masyarakat, dari pemerintah sendiri, semua. Itu sebabnya saya melihat ini sebenarnya baru seorang inilah yang kita dapatkan. Tidak ada satupun celaan yang kita dapat rasakan dari beliau, walaupun media sosial begitu hebat. Tapi tidak pernah didapatkan di media sosial ada sedikit hal-hal yang negatif yang disebutkan tentang Guru Tha ini. Semua menyatakan kebaikan. Itulah yang kita sangat bersyukur. Sebenarnya walaupun kita sangat sedih, kehilangan, dan merupakan kebanggaan kita selama ini saya yang diwasiatkan oleh beliau dan ulama DDI yang lain, warga DDI sebagai ketua umum menjalankan roda organisasi ini, selalu meminta kepada Guru Tha supaya didoakan. Sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi alhamdulillah kita di DDI masih banyak tokoh-tokoh kita yang yang menjadi majelis syuyukh, yang kita harapkan senantiasa memberikan bimbingan, memberikan arah yang terbaik bagaimana DDI ini ke depan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan tentang Andre Guru Tha. Jadi saya melihat beliau seorang ulama, dan saya sendiri menyatakan bahwa saya bertawasul dengan beliau, apalagi setelah meninggalnya. Kemarin saya mulai doanya waktu di kuburan, saya sudah bertawasul kepadanya, memohon kepada Allah supaya DDI ini dilancarkan, berkat punya kesolehan, berkat amal ibadah yang telah disumbangkan oleh beliau kepada agama, termasuk kepada negara dan lain-lain. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan terhadap terkait dengan berpulangnya ke rahmatullah Andre Guru Tha, Puang Ali. Semoga di dalam perjalanan perpindahan dari alam syahadah ke alam barzah ini, dia mendapatkan raudhah min riyadil jannah, dan malah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang ulama, sebagai seorang mujahid, sebagai seorang yang terasa bagi kita manfaatnya ketika hidupnya di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan mic-nya. Terima kasih kepada Guru Tha Ketua Umum. Puang Hilmi, kalau bisa Puang Hilmi saya mohon
Puan Hilmi agar sedikit tetap di sini, karena saya yakin bahwa banyak teman-teman yang tidak sempat hadir dan datang ke Jakarta tentu ingin menyampaikan belasungkawa kepada Hilmi. Karena itu saya mohon kesediaan kepada Puan Hilmi untuk tetap berada di dalam Zoom ini. Tapi sebelum saya persilakan kepada seluruh partisipan untuk menyampaikan belasungkawa kepada Puan Hilmi, saya berkenan kepada Kiai Haji Mas'ud Arif untuk membacakan doa, ya, doa sebagai penutup dari acara ini. Tetapi setelah pembacaan doa kami akan mempersilahkan kepada seluruh partisipan yang ingin menyampaikan belasungkawa kepada Puan Hilmi untuk disampaikan nanti pada saat setelah berdoa, karena beberapa tokoh yang ada di sini tentu terbatas dengan waktu, harus beristirahat. Jadi karena itu kita batasi dengan pembacaan doa ini. Kepada Kiai Mas'ud Arif kami persilakan dengan hormat. Baik, Ustaz. Mungkin ada bisa di-mute itu mic-nya yang ini. Agak suaranya agak bising. Pandir. Suara agak bising. Ya. Yang mengatur itu tolong dimatiin suaranya dikit. Ya, suaranya agak. Ya. Yang host. Ya, dianut mungkin. Yang lain ini agak sedikit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustaz mohon maaf afwan lahda bifadlik. Sedikit mungkin ulasan dari kita juga tentang Gurta Al-Yafi. Kemudian banyak di sini di Jakarta banyak tokoh-tokoh Darul Da'wah Irsyad sejak periode Mai sampai DDI sampai saat sekarang ini. Jadi untuk menguatkan peradaban, menguatkan as-sabiqun al-awwalun itu mungkin ada sedikit penitia kecil untuk mendata tempat kuburan-kuburan warga besar DDI di Jakarta. Menurut mungkin kita agak lebih kuat lah sedikit di sini. Di Jakarta ada Haji Gurta Haji Muhammad Amin Nasir, ya, ada, dan itu orang penting di dalam DDI, jadi tidak selalu ada namanya. Kemudian Haji Abdul Rahim misalkan, Haji Abdullah Giling dan seterusnya, saya kira banyak sekali termasuk Gurta yang terakhir ini. Dan mungkin kalau ini diidentifikasi semuanya, mungkin di samping fotonya nanti di pusat itu juga alamat kuburannya itu diketahui. Jadi warga-warga DDI yang ada di Jakarta itu bisa menyempatkan dirinya. Jadi dengan demikian ada sesuatu yang menjadi motivasi kita untuk ber-DDI di Jakarta khususnya ini. Saya kira itu sedikit usulan dari untuk PB, ya, untuk DDI. Mari insya Allah, mari kita berdoa bersama-sama semoga arwah Andi Gurta Abdul Rahman Ambodale, kemudian seluruh Gurta, Andi Gurta, kita ungkap dalam doa ini. Mudah-mudahan semua mendapatkan ridha dan senantiasa mengalir keberkahan di tubuh Darul Da'wah Irsyad. Dalam hal ini adalah Luna min Ad-Dari min Darul Da'wah Irsyad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala washabihi ajma'in. Hamdan hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta taradha walakal hamdu idza radaita walakal qadar ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat
وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى غاية من الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بجميع الحاجات وتخفي بالسماء وترفعنا في الأرض بالسماء. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه من كل لمحة ونفس بأرك كل ملولك يا رب العالمين. اللهم إيمانا بك تصديقا بكتابك وفعا بهديك واتباعا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم مدخلهم من أهل القبور بكلمة لا إله إلا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمتك وهب. اللهم اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Kiai Masud atas pembacaan doanya. Dan juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Gurta Ketua Umum yang telah mengisi acara takziah malam ini. Dan juga kepada Gurta Profesor Dr. Hamka Haq. Mungkin Gurta Ketua Umum dan juga Gurta Profesor Dr. Hamka mungkin bisa beristirahat ya. Tetapi acara ini kami lanjutkan dan saya mohon kesediaan Puang Hilmi untuk menerima belasungkawa dari beberapa saudara-saudara kita yang hadir pada malam ini. Karena itu saya persilahkan kepada partisipan yang ingin menyampaikan belasungkawa kepada Gurta Puang Hilmi, dipersilahkan. Ada Pak Takiuddin, saya lihat ya. Ya, Pak Syed, kalau bisa masuk. Ada Pak Takiuddin nih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu selaku pribadi dan warga DDI merasa sangat kehilangan atas wafatnya Ande Gurta. Saya meskipun tinggal di Jakarta tidak pernah berkomunikasi langsung sama Ande Gurta. Namun teringat sewaktu masih mahasiswa di KPMP di Pindrang, pernah kami mengundang beliau untuk memberikan ceramah di acara halal bihalal di Pindrang. Pada waktu itu, di situ saya pertama kali terkesan atas luasnya wawasan beliau yang tidak hanya dalam bidang keagamaan tapi juga dalam hal yang terkait dengan hal-hal yang bersifat umum. Jika pada waktu itu belum dibuka, para ulama-ulama kita atau ahli-ahli fikih banyak yang berkutat dalam fikih ibadah, namun uraian beliau itu sudah menyentuh lebih dalam terkait hal-hal yang bersifat fikih sosial, khususnya fikih lingkungan hidup. Itu yang pertama kali yang membuat saya amat terkesan begitu luasnya ilmu pengetahuan Ande Gurta. Untuk itu pada malam ini perkenankan saya selaku pribadi maupun sebagai warga DDI dan juga atas nama seluruh keluarga saya mengucapkan belasungkawa dan merasa kehilangan sangat mendalam pada keluarga
khususnya kepada Pong Helmi yang pada malam ini hadir dalam forum ini. Ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Taqiyuddin Qadir. Ada Pak Haji dari Gorontalo. Ya, silakan Pak Haji. Oke, kalau Pak Haji tidak ini ada Pak Hairudin. Pak Hairudin Hamsin ada? Yang lain ada yang lain? Pak Hairudin, silakan Pak Hairudin. Ya, Pak Suhaib. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Hairudin dulu, Pak Hairudin. Ya, nah, silakan Pak Hairudin. Ya, terima kasih Pak Dr. Suhaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ada perasaan haru, duka yang mendalam karena Andre Gurukta tentu orang yang sangat langka bagi kita semua. Kehilangan kita terhadap Al-Maghfuralah itu sangat-sangat mendalam dan tentu kita susah untuk mendapatkan penggantinya. Sekalipun kami yakin bahwa beliau telah mendapatkan segala yang telah dilakukan di dunia ini. Dan mungkin kepergian beliau juga yang terbaik untuk Andre Gurukta. Namun demikian, saya tentunya sebagai bagian dari warga DDI merasa sangat berduka cita dan menyampaikan rasa duka kita kepada keluarga besar. Tentunya dengan doa, insya Allah Andre Gurukta akan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan nanti kita juga akan diberikan nikmat oleh Allah untuk bertemu Al-Maghfurullah di surga insya Allah. Itu saya kira Bang Hilmi, terima kasih dan kami sangat kehilangan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Haji, ya. Ya, Pak Haji, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah. Kami selaku pribadi dan warga DDI dan keluarga yang ada di Gorontalo turut belasungkawa atas meninggalnya Ayahanda Andre Gurukta Profesor Kiai Haji Alyafi, Ayahanda dari Kakanda Helmi Alyafi. Semoga keluarga yang ditinggal tabah menghadapi cobaan ini, dan kita juga merasa kehilangan atas Gurukta. Tetapi itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah yang sangat mencintai Andre Gurukta. Saya kira ini dari saya, sekali lagi turut belasungkawa atas meninggalnya Andre Gurukta Profesor Dr. Kiai Haji Alyafi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukhtar Yunus ada dari Jampue. Halo Mukhtar. Iya, kan itu Jampue Gurukta. Mukhtar Yunus. Oke, tidak ada respon. Ada yang lain? Kalau sudah nggak ada, ini karena Puang Hilmi juga masih banyak tamu-tamu di kediaman Puang Hilmi. Karena itu saya, kalau memang sudah tidak ada yang ingin menyampaikan belasungkawa kepada Puang Hilmi, kita akan tutup acara ini. Ya, terima kasih. Ya. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh saudara-saudara kami dari DDI dan
dimanapun berada atas partisipasinya malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berkahi kita dan memberikan kesehatan dan di Australia. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon